Shalom. Mari Bapak Ibu lambaikan tangannya yang merasakan berkat dan jamahan Tuhan sepanjang minggu ini. Haleluya. Haleluya. Saya mau menyapa Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi, selamat datang beribadah di rumah Tuhan di tempat ini. Kiranya damai sejahtera Allah, sukacita Allah melimpah dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Haleluya, haleluya. Biarlah kita percaya bahwa Tuhan kita adalah penolong yang setia. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkaulah penolong kami dalam kesesakan. Engkau yang kami andalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Umat Tuhan sama-sama katakan. Ketika aku dalam kesesakan, ku berseru kepada Tuhan. Dia menjawabku dari bait-Nya dan memberikan pertolongan. Bukan seorang utusan Dia berikan, Dia sendiri datang tolongku. Sebagai mempelai pria tak pernah tinggalkan dan tak akan membiarkanku. Tuhanlah, Tuhanlah penolong dalam kesesakan. Sudah sangat terbukti kasih setianya, kasih setianya dan kasih sayangnya selalu ku rasa di setiap waktu. Engkaulah penolong kami Tuhan, Engkaulah keselamatan kami. Ketika aku dalam kesesakan, ku berseru kepada Tuhan. Dia menjawabku dari bait-Nya dan memberikan pertolongan. Bukan seorang utusan Dia berikan, Dia sendiri datang tolongku. Sebagai mempelai pria yang pernah tinggalkan dan tak akan meninggalkan. Tuhanlah penolong, Tuhanlah penolong dalam kesesakan. Sudah sangat terbukti kasih setianya dan kasih sayangnya selalu ku rasa di setiap waktu. Di setiap waktu
kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati kita, dengan rasa haus dan rindu akan jamahannya. Haleluya Tuhan, ini kami Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Engkaulah penolong kami, Engkau tahu segala kelemahan kami, Engkau yang mengangkat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan, mau menyembah-Mu Tuhan. Ku datang Tuhan, baharui hatiku dengan anugerah yang ada padamu. Kini ku tahu segala kelemahanku telah dihapuskan oleh kuasa kasih-Mu. Kasih-Mu melingkupi hidupku, bawaku dekat padamu. Ku kan terbang bagaikan rajawan, Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Kasih-Mu Tuhan, umat Tuhan sama-sama katakan, ku datang Tuhan, baharui hatiku dengan anugerah
dekat padamu. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela, meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Saya jemput jemaat untuk kita bangkit berdiri bersama. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Percayalah Tuhan yang bela. Percayalah, percayalah Tuhan yang bela. Haleluya, berikan suara-suara yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya, 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 haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau menjadi pembela kami. Umat Tuhan yang siap memuji Tuhan lebih lagi, katakan amin. Mari berikan suara-suara yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Bapak Ibu,
Saya tahu di sini ada yang datang membawa pergumulan, membawa beban masalah, membawa sakit penyakitnya. Kalau kita serahkan semua dalam kaki Yesus, percayalah kita pulang tidak sama dengan kita datang. Amin. Oleh sebab itu mari kita berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita Bapak Ibu serahkan semua bebanmu, serahkan semua kekuatanmu kepada Yesus. Kekuatan kita, penolong kita yang hidup. Haleluya, haleluya. Kepada Bapak Ibu, siapa yang terlebih besar dalam kehidupan kita Bapak Ibu? Yesus. Masalah? Penyakit? Oh tidak. Siapa yang terbesar dalam kehidupan kita? Kalau Yesus yang terlebih besar, maka percaya Dia akan selesaikan semuanya. Amin. Amin. Haleluya. Berikan suara-suara yang terbaik bagi Allah kita. Mari kita bertepuk tangan Bapak Ibu. Jangan lebih suka cita lagi.
Walaupun manusia berencana untuk menjatuhkan kita Bapak Ibu, mau menggagalkan setiap rancangan Tuhan dalam kehidupan kita, tidak ada satupun yang bisa membatalkan rancangan yang terbaik Tuhan yang diberikan kepada kita. Kalau Tuhan sudah mengangkat kita, tidak ada satupun yang bisa menjatuhkan ataupun merendahkan. Amin. Haleluya. Mari percaya kepada Tuhan. Percaya di balik semua yang kita alami, ada pelangi, ada berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita tetap percaya. Mungkin kita tidak mengerti apa yang kita hadapi hari-hari ini, tapi percayalah, kita punya Bapa yang baik. Dia pasti merancangkan yang terbaik bagi setiap anak-anaknya. Jangan pernah ragukan kebaikan Tuhan. Haleluya. Mata kami tertuju padamu, kekuatanku hanya di dalam-Mu, erat dalam dekap-Mu, terlebih di saat aku mengerti. Ku pilih untuk tetap percaya, ku pilih untuk tetap menyembah-Mu. Kau pernah menolongku, Kau punya 1000 cara untuk angkatku. Saat yang lain pergi, anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Mari berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Mata kami tertuju padamu, kekuatanku hanya di dalam-Mu, erat dalam dekap-Mu, terlebih di saat aku mengerti. Ku pilih untuk tetap
jemaat Tuhan katakan, mari buka kedua tanganmu Bapak Ibu. Biar ini menjadi doa kita, keyakinan kita. Anugerah Tuhan yang besar melingkupi kita. Dengan lebih lembut katakan, anugerah-Mu jadi perisaiku. Anugerah-Mu. Kita angkat kedua tangan kita Bapak Ibu. Benar Engkau perisai kami Tuhan. Mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk saat yang lain. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memelihara. Anugerah-Mu jemput jemaat kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Rabu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Ada saat yang langit pergi. kasih dalam nama Yesus. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Yang sudah diberkati kita katakan bersama-sama. Amin. Salam Bapak Ibu. Ya puji nama Tuhan. Ya saya bersyukur
Tuhan kita hebat, Tuhan kita dahsyat. Haleluya. Haleluya. Kita membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam Yeremia 9. Yeremia 9. Ya, Yeremia 9 ayat 23 sampai 24. Mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Firman Tuhan temanya pada saat siang hari ini, kebanggaan hidup orang percaya. Kebanggaan kita bukan kebijaksanaan, bukan kekuatan, bukan kekayaan. Tapi kebanggaan kita adalah hidup orang percaya. Percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Di sini dikatakan firman Tuhan di dalam Yeremia 9 ayat 23 sampai 24 dikatakan di dalam bahasa Indonesia, bermegah sama dengan membanggakan diri atau kesombongan, menyalahgunakan jabatan. Haleluya. Sekali lagi, bermegah dalam bahasa Indonesia artinya membanggakan atau kesombongan yang menyalahgunakan jabatan dan lain-lain. Haleluya. Dikatakan di sini di dalam perkataan firman Tuhan di dalam Alkitab tadi dalam Yeremia dikatakan bahwa Nabi Yeremia memperingatkan kita Bapak Ibu, ya memperingatkan kita agar tidak percaya pada hikmat dunia, agar tidak percaya dengan kekuatan dunia, agar tidak percaya dengan kekayaan dunia, ya kekayaan manusia. Tetapi dikatakan di sini di dalam firman Tuhan, penyebab segala kesusahan, ya, penyebab segala kesusahan dunia adalah karena manusia membanggakan dirinya sendiri dan mengandalkan diri sendiri, bukan pada Tuhan. Sekali lagi, penyebab segala kesusahan, maksudnya kesusahan dunia, adalah karena manusia membanggakan diri sendiri dan mengandalkan diri sendiri, bukan mengandalkan pada Tuhan. Nah, puji nama Tuhan. Haleluya. Ya, luar biasa Tuhan kita yang kita sembah. Di mana beberapa bulan yang lalu ya kita sudah mendengar berita, kalau nggak salah dari Amerika ya, tentang Hollywood ya, di mana kotanya dihangus, terbakar seluruhnya. Karena apa? Karena saya lihat di YouTube dikatakan ada artis bahwa Tuhan itu adalah zero, nol. Tuhan itu nol. Yang lain itu lebih tinggi dibuat ya namanya artis. Di daerah itu adalah daerah orang-orang kaya, konglomerat. Kalau saya baca di YouTube, harga rumahnya ada yang 100 miliar, ada puluhan miliar. Ya luar biasa harga rumah. Makanya artis, saya nggak tahu namanya siapa, tapi saya buka sepintas di dalam YouTube, dikatakan Tuhan itu adalah nol. Maka tidak lama kalau nggak salah besoknya terjadi kebakaran yang luar biasa. Semua sebentar karena angin kuat, semua habis kota tersebut ya, habis dimusnahkan. Karena apa? Karena kesombongan. Haleluya. Coba kita ulang lagi balik, nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Ya, mulai dari awal ya. Puji nama Tuhan. Ya puji nama Tuhan, kita bersyukur Tuhan kita hebat dahsyat ya. Kebanggaan hidup orang percaya di dalam Yeremia 9 ayat 23 sampai 24. Ya, next. Bermegah dalam bahasa Indonesia membanggakan atau kesombongan
menyalahgunakan jabatan dan lain-lain. Nabi Yeremia memperingatkan agar tidak percaya pada hikmat, maksudnya hikmat manusia, kekuatan manusia dan kekayaan manusia. Penyebab segala kesusahan dunia adalah karena manusia membanggakan diri sendiri dan mengandalkan diri sendiri bahkan kepada Tuhan. Tadi saya baca di dalam renungan kita, di dalam apa tadi bacaan renungan tadi itu Mazmur 109 ya kalau nggak salah ya. Di dalam Mazmur 105 tadi ada kata bermegah ya, saya baca sebentar ya Bapak Ibu ya. Dalam Mazmur 105 dikatakan di sini di dalam ayat 3, bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersukacita, bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Jadi firman Tuhan berkata kepada kita bahwa bermegahlah dalam nama yang kudus, nama Tuhan Yesus yang kudus. Haleluya, haleluya. Dan luar biasa, ya puji Tuhan. Dan next, kekuatan, ya maksudnya tentang ini tadi ya, yang tidak bermegah ya. Kekuatan dan kekuasaan manusia memudar, terbatas dan tidak dapat mengalahkan roh jahat. Kekuatan dan kekuasaan manusia. Umur kita akan bertambah Bapak Ibu. Tidak ada manusia bertambah muda. Tetapi cepat atau lambat. Mungkin karena pengaruh suplemen, makanan yang enak-enak, makanan bergizi. Mungkin diperlambat 10 tahun kali. Ya. Tetapi di dalam firman Tuhan, kalau kita renungkan firman Tuhan ini. Bahwa kekuatan dan kekuasaan manusia memudar. Ada waktunya Bapak Ibu. Segala sesuatu ada waktunya. Semuanya tadinya kita yang gagah perkasa, lama-lama dengan berjalannya waktu kita juga akan lemah, kita juga akan bertambah tua. Tetapi dikatakan bahwa manusia itu terbatas. Ya terbatas di dalam segala hal. Makanya dikatakan firman Tuhan tadi, biarlah orang-orang yang bijaksana tidak bermegah karena kebijaksanaannya. Dikatakan arti bijaksana di dalam Alkitab, bukan dalam Alkitab, ya dalam bahasa Indonesia dikatakan selalu mengandalkan akal budinya. Itu arti bijaksana. Makanya janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Karena semuanya terbatas dan tidak dapat mengalahkan roh jahat. Sudah jelas orang yang mengandalkan kekuatan tidak dapat mengalahkan roh jahat. Nah saya Bapak Ibu yang dikasihi tentang ini kekuasaan dan memudar terbatas. Kami punya keluarga Bapak Ibu, saya tidak sebut karena ini live. Saya tidak sebut keluarga dari mama saya, Opung ya. Kalau pokoknya gak usah sebut lah, ya gak usah sebut namanya. Itu sangat terkenal, rumahnya besar di Cempaka Putih. Jadi katanya warna rumahnya entah warna apa gitulah, lain dari yang lain. Rumahnya besar ke istana, karena saya di sana tadi, karena saya 2 tahun di Bandung dan sering ke Jakarta. Jadi saya udah ke rumahnya, sama Bapak Gembala Sidang juga kami sudah rumahnya di Cempaka Putih. Jadi kalau pesawat dari atas melihat terus beda dengan atap-atap yang lain, karena pengusaha besar. Ya opung saya, opung Siapudan, opungnya mama saya gitulah ya, paling bungsu, opung paling bungsu. Luar biasa megah, rumahnya sebesar istana, besar sekali, anjing herdernya lengkap semua, rumahnya di mana-mana. Saya sudah lihat sendiri, karena rumahnya ditempati tulang saya, paman saya. Rumahnya ada di sana, rumahnya ada di mana-mana rumahnya, dan saya sendiri sudah melihat kerjasama dengan Bapak Rudolf Pardede. Karena satu marga, satu rumpun dengan marga tersebut. Jadi saya sudah lihat. Tetapi yang saya lihat, karena keluarga ini keluarga yang bukan cinta Tuhan ya, tapi membeli mobil seperti membeli kerupuk Bapak Ibu. Lengkap semuanya. Kepingin mau makan apa lengkap. Bentuk ruang tamunya, wow, pokoknya wow luar biasa sekali. Karena
tante saya siap dan menikah, kami tinggal di rumah itu. Ya, waktu saya pendongani, ya, teman pendamping waktu itu. Jadi kami sering ke rumah itu ya, sering ke rumah itu. Rumahnya besar sekali. Bentuk ruangan tamunya pun, ruangan makannya wah kayak rumah restoran. Beda sekali. Siapa saja datang, wah lengkap makanan. Siapa saja datang lengkap semuanya. Kapan saja lengkap. Mau makan ngambil ikan tinggal tangkuk aja. Ada kolamnya bagus sekali di belakang rumah. Rumahnya seperti istana Bapak Ibu. Semuanya ya luar biasa. Tetapi karena firman Tuhan berkata segala sesuatunya itu terbatas dan tidak dapat, ya dikatakan kekuasaannya manusia memudar dan terbatas. Tetapi akhir-akhir ini ya rumahnya di mana-mana terkenal. Kalau dikatakan Sianu orang Cempaka Putih, jalan Cempaka Putih, semua kenal. Atap rumahnya dari kalau kita naik pesawat berbeda. Saya kurang tahu warna atap rumahnya. Sangat terkenal, beda dengan yang lain. Tetapi lama kelamaan kalau nggak salah anaknya 7 anak opung ini, tetapi perlahan demi perlahan habis semua hartanya, nol. Ya kembali menjadi miskin, menjadi dari namorajong, ya dari konglomerat menjadi kong melarat Bapak Ibu. Saya tidak nambah-nambahin Bapak Ibu. Dari konglomerat menjadi kong melarat. Dari napogos jong menjadi dari namorajong ada jongjongnya. Dari namorajong itu bahasa Tapanuli ya. Dari namorajong menjadi napogos jong. Jadi kuncinya bukan karena harta, bukan karena kebijaksanaan, bukan karena kekuatan. Tetapi dikatakan dalam firman Tuhan dalam Zakaria 4 ayat 6. Bukan kuat, bukan gagah, semata-mata oleh karena anugerah Tuhan. Kita berikan kemuliaan kepada Tuhan Allah kita, Allah Tuhan yang dahsyat. Ya, dan dikatakan di sini, kekayaan tidak dapat membeli kebahagiaan dan kesehatan. Kekayaan tidak dapat membeli kebahagiaan dan kesehatan. Kita melihat, ya kami sangat dekat dengan Bapak Joni Pardede, Ibu Ani Pardede, Pak Rudolf Pardede. Saya masih ingat waktu Rudolf Pardede itu mantan gubernur Sumatera Utara, itu kalau berulang tahun paling diundangnya 10 hamba Tuhan dari kota Medan. Di antaranya kami lah. Jadi makan restoran Jepang dan lain. Maka saya kenal nama anaknya kerja sama si Hana ya Pak ya. Kalau nggak salah si Hana yang meninggalan ya Yohana ya, sangat kuat makan daging. Saya tahu persis, sangat kuat makan daging. Enggak karena badannya gemuk ya, makan besar, sangat kuat makan daging. Jadi itu maksudnya dikatakan tadi kekuatan dan kekayaan dan tidak dapat membeli kebahagiaan dan kesehatan. Dan pernah saya saksikan ya rata-rata kalau disurvei rata-rata orang kaya yang tidak takut akan Tuhan. Rata-rata kekhawatirannya paling tinggi Bapak Ibu. Pernah saya katakan saya saksikan di tempat ini dan ini sering saya ulang-ulang karena yang saya saksikan lebih pas terasa yang saya lihat sendiri. Ya, jadi yang saya lihat sendiri tidak pakai katanya. Tapi yang saya lihat sendiri dosen daripada Bapak ya, Marga X dengan Boru X ya. Waktu mengurus Bapak sarjana, kami pergi ke rumahnya karena istrinya pengusaha, Bapak itu dosen di Unime, dulu di IKIP ya, di IKIP. Jadi kami pergi ke rumahnya sangat besar sekali, anjing herdernya ada di depan, anjing herder ada di samping, nggak tahu berapa anjingnya. Jadi yang menyambut tamu anjing herder ya, dan gagah, pasti anjingnya mahal. Terus saya sudah pernah saksikan ini Bapak Ibu. Jadi berbincang-bincang sebentar sama ibu itu saya lihat biasanya orang kaya kan segar kulitnya, manis, pokoknya segar. Terus saya penasaran, saya tanya, udah pernah saya saksikan ini Bapak Ibu, itu menjadi contoh buat kita. Terus badannya kecil dan kering, udah kering kayaknya wajahnya wajah susah, nggak segar. Saya heran gini, orang kaya, biasanya kulitnya halus, ya mukanya seger, sukacitanya luar biasa. Tetapi terbalik Bapak Ibu. Terus kita datang, kami masuk sama Bapak waktu itu dan saya bertanya sama ibu itu, saya bilang ya tentang berbincang-bincang tentang ya waktu itu tentang ya semuanya lah sebentar. Terus dia bilang begini, saya orangnya paling susah tidur. Orang kaya loh, orang kaya pengusaha besar, dia bilang saya bingung paling susah tidur, anaknya kalau nggak salah 4 kalau nggak salah. Paling di daerah Medan ini, di daerah Medan, daerah Budi Luhur atau ada luhur-luhurnya. Terus dia bilang saya susah tidur, makanya kalau sewaktu tidur dia bilang saya buat tangan saya di tempat tidur seperti ini. Saya buat
Kenapa dibuat seperti itu? Inang manggil Inang karena ada hubungan satu marga dengan bapak suaminya. Terus saya buat tidur gini supaya saya bisa mendengar. Mendengar, mana tahu datang pencuri. Mana tahu datang pencuri. Akhirnya saya merokok. Makanya di mejanya puntung rokoknya banyak. Sikit-sikit merokok. Dan pokoknya kering lah, nggak segar wajahnya. Ya, nggak manis gitu kita lihat. Tapi kayak orang miskin gitulah. Kayak nggak punya harta, kira-kira begitu. Saya berpikir dalam hati saya, ya lebih enak ya, sederhana. Tapi dalam hati saya ya, tapi tenang, enak tidur, enak makan, nggak takut pencuri. Kita nggak takut pencuri Bapak Ibu, karena nggak ada mau diambil. Dan saya bilang, kenapa Enang takut? Karena saya takut nanti datang pencuri. Tapi ada anjingnya, saya katakan. Mana tahu anjingnya nanti diracun. Nanti diracun mati semuanya. Ada entah 3 anjingnya. Anjing besar-besar gini. Nah itu menunjukkan bahwa ukuran bukan pada harta Bapak Ibu. Bukan pada kekuatan. Bukan pada kebijaksanaan. Tetapi dikatakan tadi dalam firman Tuhan. Dikatakan Nabi Jeremia bahwa kita tidak salut ya, bukan maksudnya mengandalkan kebijaksanaan kita, bukan mengandalkan kekuatan kita, bukan mengandalkan kekayaan kita, tetapi bermegahlah karena Tuhan. Dan dikatakan lagi di sini kemegahan terhadap kebijaksanaan. Oh ini tentang kesehatan ini dulu ya, kesehatan. Belum saya terangkan sedikit. Pernah nggak lihat orang kaya sampai habis hartanya berobat? Saya udah pernah lihat Bapak Ibu, penyakit kanker, hartanya dijual, berobat ke rumah sakit A, ke rumah sakit B, ke rumah sakit C, berobat kepada dukun-dukun, kepada orang-orang pintar, tapi habis semua hartanya kembali ke nol, tidak sembuh-sembuh. Ya, makanya jadi tidak ukuran kekayaan, tetapi biarlah kita kemegahan kita bermegah karena Tuhan, bahkan kesehatan. Ya, pernah saya katakan saya sudah layani keluarga, ya pernah kita layani orang kaya, penyakit kanker dan penyakit ginjal tidak berfungsi, tetapi sudah habis berobat kemana-mana, berobat. Nah kita doakan waktu itu saya dipanggil, udah pernah saya cerita ya, saya nggak sebut marganya, dan kita doakan sembuh total dan ya luar biasa nama Tuhan dipermuliakan. Ya jadi walaupun harta kita banyak. Kalau kita berpikir Johnny Pardede kurang apa? Ya hartanya di mana-mana, di Indonesia banyak hartanya. Katakanlah nggak usah di Indonesia, di Jakarta dengan kota Medan 7 keturunan tidak habis. Tapi umurnya hanya 70 tahun saja umurnya. Secara materi, secara kekayaan umurnya saya rasa ya bisa 100 tahun. Tetapi itu tidak menjadi ukuran Bapak Ibu. Makanya kemegahan terhadap kebijaksanaan, kekuatan bahkan kekayaan akan menghasilkan kesombongan yang akan membuat seseorang tidak mengandalkan Tuhan. Kemegahan terhadap kebijaksanaan, kekuatan, bahkan kekayaan akan menghasilkan kesombongan. Ya, kesombongan yang akan membuat seseorang tidak mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baru saya dengar hari Kamis ya, hari Kamis itu saya dengar ya melalui ibu-ibu di pelayan kita, katanya begini, adalah ibu-ibu yang sudah keluar dari sini ya, katakanlah beberapa keluarga pindah ya berjemaat tempat lain. Terus ya pokoknya hanya singkatannya saya ambil, tetapi ringkasannya saya ambil begini, dikatakan kepada ibu ini, GB Manuel tidak ada apa-apanya. GB Manuel tidak ada apa-apanya dibandingkan kami. Kesombongan atau kerendahan hati Bapak Ibu? Kesombongan atau kerendahan hati? Kesombongan. Tahu enggak Bapak Ibu, mendengar itu terngiang di telinga saya. Saya berdoa, Bapak Ibu, mendengar itu hati saya hancur. Hebat banget ya. Itu sudah jelas perkataan kesombongan. GB Manuel ini enggak ada apa-apanya dengan kami karena di sana orang-orang kaya. Mobil-mobil Pajero, mobil-mobil serba mobil lah semua. Terus akhirnya saya ambil jam 2 Bapak Ibu. Bahkan tadi pagi ini udah berulang saya dengar berita itu, tahu nggak Bapak Ibu? Menjadi beban, maksudnya menjadi doa, ya menjadi beban doa di dalam hidup saya. Saya bilang, saya sebut namanya Bapak Ibu. Berulang-ulang saya sebut namanya. Ibu ini Tuhan berkata
GBI Immanuel tidak ada apa-apanya, tidak ada apa-apanya GBI Immanuel. Tuhan, beracara Engkau Tuhan. Biarlah taruhkan hati yang takut akan Tuhan. Biarlah ibu ini Tuhan rendah hati Tuhan. Tidak berkata-kata seperti itu. Bapak ibu yang dikasihi, kita semua yang ada di GBI Immanuel. Kalau kita lihat orang miskin, kita jangan menganggap sepele Bapak Ibu, jangan menganggap sepele. Firman Tuhan berkata, siapa memperhatikan orang miskin, ya siapa memperhatikan atau menolong orang miskin, memiutangi Tuhan. Siapa menolong orang miskin, memiutangi Tuhan. Bahkan dikatakan siapa menghina orang miskin, menghina pencipta. Terdapat di dalam Amsal. Saya sendiri jujur Bapak Ibu, ini tahun gereja ini diresmikan, ditabiskan tahun 94 ya. Termasuk sekarang kan udah ada ibadah di mall, ada ibadah di hotel, ada di ruko-ruko, di mana-mana. Pada tahun 94 ini gereja terjadi oleh karena mujizat Tuhan. Tanpa bantuan dari luar, hanya 2 orang yang berkorban jemaat di tempat ini. Hanya 2 orang berkorban, yang lainnya berkorban, ya berkorban sih semuanya. Tetapi kita tidak dipatok, ya tidak ditentukan misalnya jumlah harus sekian, harus sekian. Memberi di gereja ini ciri khasnya memberi dengan sukacita, memberi dengan tulus ikhlas. 2 orang di jamaah Tuhan. Satu diantaranya menjual rumahnya di Jakarta, ya orang Telkom, rumahnya dijual, setengah harga rumahnya diberikan untuk Tuhan, ya kira-kira gitu janjinya ya waktu itu kesaksiannya. Baru yang kedua tanahnya dijual, ya kalau sekarang sudah miliar, dulu masih murah, 1 meter masih 50.000 paling mahal, nggak penuh 50.000. Nah 2 orang ini berkorban untuk gereja ini, bahkan semuanya tidak ada yang tidak berkorban. Bahkan di kantong kolekte dulu sering kita dapat emas, ya di kantong kolekte berapa kali dapat emas. Saya nggak, orang lama nggak ada sini orang lama yang menghitung pelayan di kantong dulu, kantong kayak persembahan. Nah nanti ada dapat emas dan ada beberapa orang memberikan emasnya kepada saya, maksudnya untuk pembangunan. Sampai saya bilang, Anu, gak usah memberilah karena kamu gadis, biar ada kalungmu. Dia bilang tante, dulu masa manggilnya bukan ibu ya, tapi tante gitu ya. Tante jangan halangi saya untuk berkorban. Jadi sudah banyak kami terima, bahkan cincin mata blue sapphire dan yang lain-lain. Jadi itu sudah banyak berkorban. Ya ada beberapa orang berkorban emas. Karena kita tanam emas, datang emas. Ya masih saya ingat. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan apa yang bisa saya beri untuk Tuhan? Emasmu yang di lemari. Yang di lemari. Saya bilang jam 12 malam. Waktu itu doa berantai. Saya bilang, aduh Tuhan, saya kan sudah tinggalkan pegawai negeri suami istri. Emasmu. Alah jangan pura-pura gak tahu. Yang di lemari semuanya 1 gram pun jangan kau pakai. Semuanya korbankan untuk Tuhan. Masukkan kantong ke persembahan, ke amplop. Ya, saya masukkan ke amplop dan kasih untuk bendahara. Ini korban persembahan saya untuk ini belum ada dulu. Untuk korban pribadi ya, lain lagi yang lain gitu. Saya kasih semua. Jadi nggak ada 1 gram emas pun nggak ada waktu itu emas saya. Saya kasih, padahal belum nggak jarang saya pakai lah. Udah gitu saya kasih untuk Tuhan. Mulai dari situ emas berdatangan Bapak Ibu, masuk ke kantong kolekte. Nah, puji nama Tuhan. Jadi dikatakan sini kemegahan terhadap kebijaksanaan, kekuatan bahkan kekayaan akan menghasilkan kesombongan yang akan membuat seorang tidak mengandalkan Tuhan. Makanya mulut kita itu hati-hati. Kalaupun ada harta kita banyak, gak usahlah meninggi-tinggi cakap. Jadilah seperti ilmu padi. Kalaupun kita bijak, kalaupun kita kuat karena Tuhan tentunya, walaupun harta kita banyak, jadilah seperti ilmu padi. Diam-diam tapi berisi. Diam-diam berisi. Kalau ilmu apa namanya itu? Padi yang kosong, tegak. Tong kosong nyaring bunyinya. Kami bersyukur Bapak Ibu, tahun 94 ini dibangun.
Inilah gereja pada saat itu ya, tahun 94. Gereja terbesar di Sumatera Utara dan lengkap izin. Semua katakanlah muslim semua menandatangani 100 tanda tangan kalau nggak salah. Tetapi jujur di hadapan Tuhan, saya belum pernah menganggap hamba-hamba Tuhan di daerah, hamba-hamba Tuhan yang kecil sekalipun mungkin dipakai Tuhan. Tuhan melihat hati saya. Saya tidak pernah menganggap kecil hamba Tuhan dari desa. Kecil ini jemaatnya hanya 10 orang. Tidak ada apa-apanya ini. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Sebulan yang lalu hambanya Yehezkiel Siregar yang melayani, tahu nggak Bapak Ibu? Jujur ya, lebih bagus dalam firman Tuhan berkata, katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Selebihnya berasal dari si jahat. Sebab datang ke rumah Bapak Ibu, datang ke rumah, kami sambut bagus Bapak Ibu. Maaf, sedikit pun di hati saya tidak ada menghina. Sedikit pun tidak ada. Kami sambut, terus saya bilang, loh matanya kenapa? Matanya kan agak keluar. Matanya kan keluar itu, Bapak Ibu mungkin kalau di belakang nggak melihat ya, karena pakai kacamata. Karena pakai kacamata nggak jelas, nggak kepala jelas. Kalau dibuka kacamatanya, kalau udah dibuka, itu ada menonjol keluar biji mata. Biji matanya keluar Bapak Ibu. Di hati saya begini, Tuhan, tolong Tuhan. Besok dia melayani, pakai. Luar biasa pakai dia Tuhan, pakai hambanya melayani. Tidak ada di hati saya, Tuhan menjadi saksi. Sedikit pun di hati saya tidak ada menganggap jijik. Tidak ada menganggap dia ini nggak ada apa-apanya lah. Namanya melayani di Garoga. Tahu Garoga? Tempat terpencil Bapak Ibu. Di desa pegunungan di kampung Garoga. Sedikit pun di hati saya tidak ada menganggap sepele, menganggap kecil dia itu, menganggap nggak ada apa-apanya itu. Saya catat Alkitab, ya firman yang disampaikannya. Dan setiap hamba Tuhan, walaupun mungkin hamba Tuhannya, kalau melayani di mana kita lihat hamba-hamba Tuhan, mungkin tamat SD, dijauhkanlah kiranya dari hati saya, dijauhkanlah kiranya dari hati kita menganggap remeh hamba-hamba Tuhan. Sekalipun dia miskin, ya sekalipun dia mungkin belum punya rumah, tetapi mari kita rasa takut dan hormat ya kita berikan kepada hamba Tuhan. Ya rasa hormat itu ada. Jadi jangan seperti ini kecil, GB Manuel nggak ada apa-apanya. Ya, saya mendengar tahu hati saya ada terluka, agak terluka ya, terluka, jujur terluka. Saya bilang balut hatiku yang terluka Tuhan. Inilah keberadaan kami Tuhan. Ya puji Tuhan. Next. Arti bermegah menurut Alkitab. Arti bermegah menurut Alkitab, memberikan pujian dan penghormatan kepada Tuhan karena segala kekaryanya dan karunia-Nya, bukan pada diri sendiri atau pencapaian pribadi. Inilah arti bermegah menurut Alkitab. Memberi pujian, ya memberi pujian dan penghormatan kepada Tuhan Bapak Ibu. Luar biasa ya. Inilah arti bermegah. Jadi tidak membanggakan diri sendiri Bapak Ibu. Ya tidak menyombongkan diri sendiri. Tetapi dikatakan firman Tuhan. Arti bermegah menurut Alkitab adalah memberikan pujian dan memberikan penghormatan kepada Tuhan Allah kita. Amin Bapak Ibu. Ya puji nama Tuhan. Ini arti sebenarnya yang ada pada kita. Ya kita bermegah karena kebaikan Tuhan. Dan next. Arti bermegah menurut Alkitab. Coba 2 Korintus 10 ayat 17. 2 Korintus 10 ayat 17. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Ya, dikatakan di sini, tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Jadi, kalaupun kita kaya, katakan dari pertama tadi kebijaksanaan ya. Kalaupun kita diberikan kebijaksanaan seperti Raja Salomo diberikan hati yang bijaksana. Tapi benar-benar kebijaksanaan karena Tuhan. Kalaupun kita diberikan kekuatan, mungkin berotot karena sering olahraga, semuanya karena anugerah Tuhan. Kalaupun bertambah harta kita, bertambah emas kita, bertambah rumah kontrakan kita, tetapi biarlah kita bermegah karena Tuhan. Ya, yang selanjutnya Zakaria 4 yang gosam baru di dalam Ayub 20 ayat 6 dan 7. Coba Bapak AB. Walaupun keangkuhannya sampai ke langit
dan kepalanya mengenai awan, namun seperti tahinya ia akan binasa untuk selama-lamanya. Siapa yang pernah melihatnya bertanya, di mana dia? Ya, puji Tuhan. Orang sombong itu tidak berkenan, dikatakan di sini, walaupun keangkuhannya sampai ke langit dan kepalanya mengenai awan, namun seperti tahinya. Pak apa dulu khotbah? Pak Joni Pardede. Karena saya ikut tim doa Bapak Ibu. Karena saya dekat dengan Pak Joni Pardede, maksudnya dekat dalam arti pelayanannya. Pak Rudolf saya dekat, Pak Ibu Ani Pardede saya dekat. Baru Pak Joni Pardede, kalau ada penginjilan-penginjilan Batak bermazmur, sering kami dulu ikut. Ya, sampai ke Ronggurni Huta, Kampung Petir sudah pergi ke sana. Ya, mobil pribadinya, wah luar biasa. Pokoknya kami menginap di hotel, semuanya lah diservis habis kami. Ya, kalau dia khotbah dia bilang gini, siapa? Dia kan bahasa Batak nggak pintar ya, nggak gitu lancar. Pakai penterjemah di Kampung Ronggurni Huta, namanya di gunung, Kampung Petir. Jadi diterjemahkan dengan bahasa Indonesia. Biasanya kan bahasa Indonesia, bahasa Inggris diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Ini terbalik, bahasa Indonesia ada penterjemahnya bahasa Batak. Nah, kira-kira begitu. Itulah di kampung kami, di Kampung Petir, di gunung-gunung, jauh ya, jauh-jauh. Ya, kampung mama saya. Jadi agak lucu ya, lucu diterjemahkan. Songonon, songonon, songonon. Ondo didokon gitu-gitu lah ya. Saya pun gak lancar. Kalau bahasa Batak diterjemahkan disuruh penterjemah gak lancar juga. Dia bilang orang sombong songote. Sampai dia bilang songonaha. Katanya songonaha songonte. Seperti apa? Seperti tahinya. Dibuang ke jamban dan tidak pernah kita melihat. Dan tidak suka melihat. Langsung banyak buat. Ya langsung. Demikianlah Bapak Ibu orang sombong. Makanya kalau berbicara ibu-ibu hati-hati ya. Jangan meninggi-meninggi ya Bapak Ibu. Lebih bagus ilmu padi Bapak Ibu. Ya, bertambah harta kita, bertambah kekuatan kita, dikasih Tuhan kekuatan dari Tuhan ya. Bertambah-tambah kebijaksanaan dari Tuhan. Tetapi merendahkan hati Bapak Ibu. Seperti ilmu padi. Makin berisi, makin berisi, makin berisi Bapak Ibu. Tidak langsung cerita, wah beginilah. Wah cerita itu aja, kecuali tadi firman Bapak Ibu. Ya coba yang selanjutnya. Amsal, itu Amsal 3 ayat 5 ya. Amsal 3 ayat 5 coba Bapak AB. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ya, bersandarlah kepada Tuhan. Apa tadi? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan, tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri. Yang itu namanya ya termasuk memegahkan ya, bermegah karena Tuhan. Ya. Baru Ulangan 8 ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Ya, puji Tuhan. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dikatakan di sini sebab yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Nah intinya gini ya, kalaupun bertambah kekayaan kita Bapak Ibu, kekuatan dari Tuhan, kebijaksanaan dari Tuhan, kekayaan dari Tuhan, jangan katakan seperti ini ya. Ini saya ingatkan kita semua, tahu nggak? Dengan gaya begini, kekayaanku ini, rumahku ini hasil kekuatanku. Ini semua saya bangun lantai 1, lantai 2, lantai 3. Benar-benar saya kuat, oh karena Tuhan. Bisa saya bangun, arsiteknya dari mana dulu, wah luar biasa. Rumah saya, wah tamannya semua bagus sekali. Wah semua, ini semua karena kekuatan saya dengan gaya ya tangan di pinggang. Kalau menceritakan sama orang, wah ini semua karena kekayaan saya. Mobil saya, lihat dulu mobil apa. Mas saya, lihat dulu, wow. Wah semua berlian saya, semuanya harta saya. Semua karena kekuatanku. Pintar saya mencari uang. Enggak kayak kalian bodoh-bodoh. Jangan sempat keluar kalimat seperti ini Bapak Ibu. Amin. Tapi katakan, kalaupun mau bersaksi,
katakan semua kekayaan diberikan Tuhan adalah karena anugerah. Amin. Kalaupun saya punya rumah sendiri, semua karena anugerah Tuhan. Ya sampai lantai 1, lantai 2, lantai 3. Kalaupun saya kuat dikasih Tuhan, semuanya karena anugerah. Ada kata karena anugerah Tuhan. Jangan katakan karena kehebatanku. Oh, bukan karena aku. Makanya ciri-ciri orang sombong terlalu banyak berkata-kata tentang aku. Sikit-sikit aku, karena aku. Itu namanya si Lucifer masuk, roh si Lucifer di dalam Yesaya 12 kalau nggak salah, atau Yesaya 14. Sikit-sikit kepalaku sampai ke awan. Banyak kali kata-kata aku. Jadi tidak ada berkata anak-anak Tuhan misalnya di tempat ini. Kalau bukan karena aku, wah nggak bisa membeli bunga ini. Kalau bukan karena aku, oh nggak bisa beli bunga ini. Ini kan pemberian, ya pemberian. Diberkati orang memberi. Tapi bukan karena aku, tapi karena Tuhan. Kalau bukan karena aku, wah mimbar ini, siapa ngerjakan ini? Tahu ya. Jadi nggak ada istilah kalau bukan karena aku, wow mimbar ini nggak secantik beginilah. Ada salibnya, ada bagus sekali. Oh, karena aku, semua karena aku. Aku cantik, semua karena pandai aku. Ada kata akunya lagi. Semuanya menonjol kata aku. Tetapi anak Tuhan, ciri-ciri anak Tuhan berkata pasti seperti ini. Ibu makin cantik ya, ya semua karena itu. Ya iyalah, makanya saya cantik. Wah minum jus, minum ini. Aduh pakai skincare-nya yang mahal punya. Bukan begitu Bapak Ibu. Semuanya saya ada seperti ini. Aku ada sebagaimana aku ada. Semuanya karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, aku sehat semuanya karena anugerah Tuhan. Hambanya Bapak Gembala sidang kita sehat karena anugerah Tuhan. Kalau secara medis sudah di son maradian alias inna ilahi rojiun, mate. Kalau bukan karena Tuhan, saya renungkan Tuhan kebaikanmu luar biasa. Saya bersyukur Bapak Ibu, kalau dicek semua bagus, darah bagus, kolesterol bagus, ya gula tidak ada, asam urat tidak ada. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan semuanya karena anugerah Tuhan. Kalau Tuhan kasih kebijaksanaan membuat jamu ini, membuat jus ini, juga semuanya karena anugerah Tuhan. Kalau ada pun dana membeli buah naga, buah jambu merah dan yang lain-lain, semuanya membeli jamu-jamu yang lain-lain, jahe merah dan yang lain-lain, semua karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Kalaupun kulit kita halus mungkin, semua karena kebaikan Tuhan. Ya puji nama Tuhan. Di dalam Yeremia 9 ayat 24 dikatakan di sini, ya tadi kita baca bersama kembali Yeremia 9 ayat 24. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi dikatakan, kalau kita dikatakan tadi ada kata, dikatakan kata berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku. Memahami dan mengenal aku. Contohnya Bapak Ibu, ya pelayan-pelayan, kita katakanlah pelayan ya. Kami setiap hari Sabtu kan 2 puasa di sini. Ini contoh ya. Kata memahami, ya ada kata memahami tadi di sini ya. Kata memahami dan mengenal. Ya kata memahami dan mengenal. Kami ada di sini beberapa orang ibu-ibu, termasuk diantaranya Bu Karo sekali. Ibu, ya nggak saya sebutkan satu persatu lah ya. Kami tetap datang 2 puasa setiap hari Sabtu. Sekarang jam 2 bukan jam 3 lagi, jam 2 sampai jam 4. Tetapi 2 puasa sebelumnya. Nah ini kata memahami dan apa tadi satu lagi ya, mengenal ya memahami dan mengenal ya, namanya ya makin pintar karena Tuhan ya. Jadi
memahami dan mengenal ya. Jadi kami di sini 2 puasa bersama setiap hari Sabtu Bapak Ibu. Ya termasuk mendoakan bangsa kita, ya mendoakan pejabat-pejabat kita, mendoakan anak-anak Tuhan di seluruh Indonesia, mendoakan seluruh gereja, mendoakan hamba-hamba Tuhan, dan mendoakan semua jemaat di Emmanuel. Ya di sini kita doakan. Nah, sedikit banyak tentang mengenal dan memahami. Nah, contohnya Ibu Karo, ya, Ibu Karo sekali. Saya sudah kenal. Mana Ibu Karo sekali, mungkin penerima tamu ya. Iya, hadir, ya penerima tamu. Nah, ke Ibu Karo, kalau nggak salah di jemaat ini udah berapa tahun ya Bu ya? Mulai si Niel, si junior TK. Ada 22-an ya. Iya. Contohnya ini tentang memahami dan mengenal. Nah, Ibu Karo sekali sudah lama di sini beribadah dan melayani. Junior waktu itu masih TK, ya masih TK. Nah, sedikit banyak ya tentang memahami dan mengenal. Saya sudah mengenal siapa Ibu Karo sekali itu. Karena kami sudah akrab Bapak Ibu, sudah menyatu. Kalau ada kesalahpahaman sedikit, kita di sini kelebihannya misalnya ya ada kesalahan, ada segala sesuatu itu cepat-cepat diselesaikan, nggak lama-lama Bapak Ibu, nggak hitungan per hari langsung atau nggak hitungan per minggu, langsung ke kantor atau ke pastori datang, ke pasar 1 langsung hati ke hati, ya baru berangkul-rangkulan, baru saling menangis, ya itu biasanya di sini di GB Emmanuel. Jadi saya sudah memahami Ibu Karo sekali itu orangnya begini, Ibu Karo itu begini, di hatiku lah itu ya, di hatiku sudah mengenal. Nah saya memahami ya dan mengenal, contohnya Ibu Ramson Sigalingging. Di hatiku sudah tahu saya, ibu ini seperti ini, ibu ini seperti ini, ibu ini seperti ini. Nah demikianlah yang Tuhan inginkan dari kita Bapak Ibu. Kita memahami kasih Tuhan yang luar biasa. Kita mengerti lebih dalam kasih Tuhan. Dan mengenal kasih Tuhan yang luar biasa. Tadi dalam pujian berkata, Tuhan pernah menolong. Tuhan ada kata pernah menolong tadi ya, ada lagunya pujian. Nah, jadi kita memahami, saya aja dengan Ibu Karo, saya aja dengan Ibu Ramson Sigalingging sudah mengenal dan sebaliknya Ibu Karo sekali sudah mengenal saya Ibu ya. Ya, manggut-manggut. Ibu Karo sekali sudah mengenal kelemahan saya ya Ibu. Iya udah mengenal kelemahan saya pasti ada ya, kelemahan. Tapi kami tidak tonjok-tonjokan, maksudnya tidak saling apa, tapi saling kalau ada selisih paham ya, kira-kira begitu. Jadi ada selisih paham ya. Nah, ada keterbukaan. Begini, saya minta maaf. Begini, itu biasa. Ya, dalam pelayanan di mana-mana pun ada pelayanan. Yang penting tidak berlama-lama. Saling merangkul, akhirnya saling rangkul, baru saling nangis-nangisan. Maafkan saya Ibu, maafkan saya Pak. Saya begini, iya tadi muncul kedaginganku. Iya begini. Saling memahami. Demikian kepada Tuhan. Kita mengenal Tuhan. Dia tertikam karena pemberontakanku. Dia rela terkutuk karena dosa pelanggaranku. Banyak dosa, banyak keegoisanku. Banyak kesombonganku mungkin yang Tuhan ingatkan. Engkau jangan sombong. Ya, waktu saya pegawai negeri Bapak Ibu. Ini teringat pegawai negeri, maaf. Jangan ada yang sombong Bapak Ibu ya. Dulu di hati saya sempat seperti ini. Ya lebih bagus ngaku ya. Ngaku daripada disembunyikan. Waktu saya pegawai negeri, Bapak pegawai negeri. Tapi jangan seperti itu maksudnya. Sempat di hati saya begini dulu. Siapa seperti saya ya? Jujur aja. Suamiku pegawai negeri. Saya pegawai negeri. Kasihannya yang tidak pegawai negeri. Bukan pegawai negeri segala sesuatunya Bapak Ibu. Amin. Jadilah misalnya pengusaha yang takut Tuhan. Apalagi pedagang yang takut Tuhan. Bahkan segala profesi kita. Apapun profesi kita, biarlah kita bangga karena Tuhan. Ya, bukan karena pegawai negeri, bukan meremehkan pegawai negeri ya. Tetapi semuanya kita bangga karena Tuhan. Usaha kita diberkati, kita berdoa supaya semuanya profesi kita, pekerjaan kita semakin diberkati oleh Tuhan. Makanya saya belajar, kenapa dikatakan memahami ya. Memahami dan mengenal lebih dalam tentang kasih Tuhan. Lewat khotbah, lewat puji-pujian, lewat membaca Alkitab.
Ya, kita baca Alkitab, Maka dan saya percaya apapun profesi kita, mari kita lebih mengenal lebih dalam lagi. Jadi tidak ada yang bermegah, maksudnya menyombongkan diri, tetapi biarlah kita bermegah karena Tuhan. Ya, kemegahan kita sesungguhnya ialah pengenalan kita akan Tuhan. Kita berikan kemuliaan kepada Tuhan Allah kita. Makanya Bapak Ibu, pernah nggak Bapak Ibu, kalau saya pribadi menyanyikan ada lagu, misalnya lagu apa itu ya, lagu perjamuan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya, pokoknya itu kalau dinyanyikan saya nangis Bapak Ibu. Nah seperti jadi kita lebih mengenal pribadi itu Tuhan. Itulah namanya bermegah karena Tuhan. Ya next, tinggal sedikit lagi. Kalau kita bermegah karena Tuhan, maka kita memahami dan mengenal Tuhan. Coba Bapak Abe yang bacain. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Ya. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ya. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mukjizat-mukjizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Iya, puji nama Tuhan ya, karena nggak ada di layar. Pokoknya kita bermegah karena Tuhan. Carilah, coba agak lambat-lambat sedikit lagi. Coba dulang sekali lagi Pak Abi. Ya, biar cepat. Ayat 10. Ya. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Cukup dulu. Bermegahlah di dalam nama yang kudus. Ya, terus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Biarlah bersuka hati orang mencari Tuhan. Ya, terus. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Ya. Carilah wajahnya selalu. Ya. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Itulah yang bermegah di dalam Tuhan. Itu diambil dari ayat 24 tadi ya, pasal 24. Nah yang kedua, Tuhan menunjukkan kasih setianya. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Ya, Tuhan memperhatikan orang yang merendahkan hati ya, datang mencari Tuhan. Ya karena waktu ya, nggak terkejar membacanya. Ya puji nama Tuhan, nanti bisa dibaca di rumah, Keluaran 20 ayat 6. Bahkan yang ketiga, kalau kita bermegah karena Tuhan, maka kita dikatakan di sini Tuhan menunjukkan keadilan dan kebenaran. Coba dibaca yang ini aja, Pak. Tetapi Tuhan semesta alam akan ternyata maha tinggi dalam keadilannya, dan Allah yang maha kudus akan menyatakan kekudusannya dalam kebenaran. Tinggal yang terakhir, Mazmur 33 kita baca bersama lah ini ya. Mazmur 33 ayat 4 sampai 5. Kita sama-sama membaca Bapak Ibu semuanya. 1 2 ya. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Saya mengingatkan kembali bahwa saya koordinator doa. Ini untuk hamba Tuhan dan jemaat sudah ada dibagi Bapak Ibu. Tanda pengenalan kita, tanda kita memahami dan mengenal kasih setia Tuhan. Jangan lupa Bapak Ibu untuk membantu dalam doa ya Bapak Ibu ya. Amin ya Bapak Ibu. Ini topi-topi dua sudah semua dapat ya kan Bapak Ibu. Baik pelayan, baik jemaat-jemaat, beda lagi topi duanya. Mendoakan jemaat, nah jemaat mendoakan hamba-hamba Tuhan mungkin. Dan ini jangan dibuang Bapak Ibu. Ini kalau kita tandanya kita mengenal berbangga, ya bermegah karena Tuhan. Biarlah kita laksanakan Bapak Ibu. Saya undang semua pemain musik, tim pemuji penyembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau naikkan pujian ini dan biarlah ini menjadi doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya Bapak, haleluya. Betapa hebatnya Kau Tuhan, haleluya. 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 Dialah yang maha tinggi, Dialah yang maha suci, Dialah Yesus.
Amin Tuhan, amin. Haleluya. Dia yang Maha Mulia, Dialah yang Maha Besar, Dialah Yesus, luar biasa. Kembali ke awal, Dialah yang Maha Tinggi. Haleluya Bapak. Dialah yang Maha Tinggi, Dialah yang Maha Suci, Dialah Yesus, Raja Damai. Dialah yang Maha Mulia. Haleluya. Dialah yang Maha Mulia, Dialah yang Maha Besar, Dialah Yesus, luar biasa. Kami bangga. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Kami bangga. Haleluya. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Kami memuji. Haleluya. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Kami memuji. Haleluya. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur pada saat ini ya Tuhan. Engkaulah nafasku, Engkaulah sumberku, ku bawa kepada salib-Mu, ku dimampukan
Yesus, sebentar kita akan bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Mari saudara, biarlah kita tidak sekedar makan roti dan minum anggur, tapi percayalah dengan kita makan tubuh Yesus dan minum dari Yesus, maka berkat ilahi pasti dicurahkan bagi kita. Dengarlah firman, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara akan tubuh Kristus? Marilah kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih, syukur bagi Yesus. Kami sudah makan tubuh. Haleluya. Dengarlah firman. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Percayakah saudara kepada Kristus? Marilah kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah makan tubuh-Mu dan minum darah-Mu. Kami beriman percaya yang kami makan bukan sekedar roti, yang kami minum bukan sekedar anggur, tapi yang kami makan adalah tubuh-Mu, yang kami minum adalah darah-Mu. Maka berkat ilahi tercurah bagi kami setiap pribadi dalam nama Yesus. Luar biasa, Engkau pulihkan kami setiap pribadi. Terima kasih Tuhan, berkat ilahi sudah kami terima. Dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Katakan bersama, amin. Dipersilakan dulu.
Jemaat untuk bangkit berdiri. Katakan bukan kuat, bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung ini disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung ini disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh rohku kata Tuhan, oleh rohku kata Tuhan, oleh rohku kata Tuhan. Haleluya, dipersilakan sebentar dulu. Baik saudara, perlu kami sampaikan bahwa hari Minggu depan Tuhan sebentar kami mengakhiri ibadah kami, curahkanlah berkat ilahi kepada kami. Arahkan hatimu, terima berkat ilahi dari Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Di dalam nama Yesus, Gembala Agung Kepala Gereja mempelai pria surga yang kami nantikan bersama. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Shalom, selamat hari Minggu. Sampai bertemu di minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.